Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beri-beri nikmat, yaitu di antaranya kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul lagi dengan cara yang sangat luar biasa ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Allah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kami ulama muqaddimin wa ulama mutaakhirin dan kita selaku majelis sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah ustaznya sudah ada dan kita pun sudah melaksanakan tilawahnya. Jadi mohon ya Bapak Ibu, kita simak materi dari Ustaz. Mudah-mudahan ilmunya dapat kita ambil dan mudah-mudahan yang bermanfaat untuk kita. Saya persilakan pada Ustaz. Ahmad, kedengaran? Kedengaran? Kedengaran tak Ahmad? Kurang? Ini kan ada? Apa ya? Ini yang sempat positif. Ini dua tanya atau satu? Audio ini. Ini buat HP. Buat rekaman. Satu aja. Itu dua kenapa ya? Tahu ada dua kabelnya. Satu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa man sanna bi sunnatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Speakernya rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji kepada Allah. Sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Mudah-mudahan Islam kita menjadikan diri kita menjadi baik di Allah. Dan keimanan kita menjadikan kita juga lebih baik istiqomah. Dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita semua baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga menambah keberkahan yang kedua salawat dan salam untuk baik hadirin Allah, untuk hari ini tidak bisa lama kayaknya, jadi sampai jam 4 lebih lah, karena jam 4 harus sudah mulai berangkat. Kalau sebelumnya tidak ada baiknya ya saya pegang. Insyaallah kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang sebelumnya, yaitu jalan menuju iman. Ketika kemarin kita belum selesai ya, kemarin kita sudah menanyakan jalan menuju iman itu, iman itu adalah tentang hal gaib, gitu ya. Kemarin itu mukadimahnya mudah mengajarkan yang gaib kepada manusia. Berkah itu gaib, Allah itu gaib. Nanti kalau kamu suka sholat maka jadi soleh loh. Itu teh yang nggak ngerti mah itu ke hati. Nanti kamu kalau sedekah dikali lipatkan 10 kali lipat. Kalau yang nggak iman itu nggak ngerti. Nanti kalau kamu jujur itu akan berpengaruh kepada itu yang nggak beriman nggak ngerti. Kenapa? Alasannya
Karena yang iman itu adalah tentang hal-hal gaib gitu ya. Iman itu kaitannya tentang hal-hal gaib. Nah, kemarin kita sudah bagaimana caranya hal-hal gaib ini mudah diajarkan kepada manusia. Otaknya itu biar bisa ngerti gitu ya, hatinya itu biar bisa ngerti, pikirannya itu biar bisa ngerti tentang hal-hal gaib ini nggak mudah. Itu kemarin yang kita bicarakan gitu ya. Dan yang ngerti kalau kita ingin mengajarkan manusia tentang hal-hal gaib, yang paling ngerti adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib. Kita nggak ada manusia, termasuk Rasul sendiri pun awalnya nggak tahu bagaimana cara mengajarkan manusia tentang hal-hal gaib. Maka dipandulah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah yang Maha tahu, Allah nggak layak langsung ajar manusia. Yang sudah disampaikan, Allah nggak layak langsung ajar manusia. Jadi gimana? Allah yang paling tahu tentang gaib, tapi Allah nggak bisa ngajar langsung kepada manusia. Makanya Allah memberikan wahyunya. Allah memberikan wahyunya. Setelah itu Allah mengutus Rasulnya untuk jadi contoh dari wahyu. Penerapan wahyu itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ayatnya ini, maka dari basyarin antum kalimahullah. Allah tidak layak langsung ngajar kepada kamu. Kata Allah, illa wahyan, kecuali Allah kalau ingin mengajar manusia, kalau Allah ingin memperbaiki manusia, pasti Allah akan mengirimkan wahyu. Nah, wahyu itu siapa yang dia akan mencontohkan SOP di lapangannya, penerapannya seperti apa? Yursila rasulah, maka akan diutus rasulnya, fayuhyi bi'idnihi, yang berdasarkan diberikan wahyu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci belajar iman. Kunci mengajak manusia kepada kebaikan, biar manusia itu sadar ada akhirat, sadar adanya kiamat, sadarnya adanya apa, itu harus melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ilmu. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kata saya kemarin sampaikan, barat itu sudah sampai mampu menembus bumi, menembus langit, gitu ya. Sudah sampai penelitian luar angkasa, tetapi banyak di antara mereka yang belum menemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum di antara mereka yakin adanya akhirat, justru yang ada jadi ateis dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita takutkan adalah seperti itu. Pembelajaran kita tidak mengarah ke arah sana. Yang kita harapkan adalah pelajaran kita mengarah kepada mengenal Allah, tahu akan adanya akhirat. Jadi nanti apa manfaatnya? Itu udah materi sebelumnya, urgensi iman gitu ya, apa manfaatnya? Kenapa saya masih malas mengajar? Kenapa saya masih telat mengajar, misalkan gitu ya? Kenapa saya ngajar itu masih belum serius? Yang ditakutkan bukan dia nggak tahu SOP, tetapi dia nggak iman terhadap hisab yang akan dia miliki, gitu ya. Kalau seandainya dia tahu, gitu ya, hisab yang sedang menanti dia dari ngajar dia yang nggak benar, itu nanti akan berpengaruh kepada keberkahan rezekinya, akan berpengaruh kepada keberkahan anaknya, akan berpengaruh kepada keberkahan keluarganya. Pasti dia akan mengusahakan, dan mengusahakan itu bukan takut dipotong gaji, tetapi mengusahakan dia tepat waktu, mengusahakan dia amanah. Dia hanya ingin mendapatkan satu apa? Keberkahan dalam hidup, gitu ya. Urusannya dibantu oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Nah, ini manfaat iman yang harus kita bangun. Karena kalau tanpa iman, ya namanya aturan bisa dilanggar, gitu ya. Namanya pengawas bisa dikocek, gitu ya. Namanya CCTV bisa dimatikan. Tapi kalau sudah beriman, tidak perlu diawasi pun dia akan merasa dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita menumbuhkan iman, tapi nggak mudah karena itu adalah hal-hal gaib. Makanya kita perlu mengikuti panduan Allah dan panduan wahyu. Itu kemarin, dan panduan wahyu itu bukan diawali dari sholat kemarin, gitu ya. Kemarin, apakah Allah Subhanahu wa taala dulu menggiring umat jahiliyah jadi orang-orang baik itu diawali dari sholat? Diawali dari zakat, diawali dari haji tidak, tetapi diawali dari iqra. Nah, itu diawali dari belajar, diawali dari membaca. Seorang manusia itu kalau ingin rumah tangganya baik, gitu ya, ingin mengajarnya baik, ingin kehidupannya baik, itu harus diawali dari dia belajar. Nah, pertama belajar apa yang harus dia lakukan? Yang kemarin sudah kita sampaikan, belajar yang pertama yang harus dia lakukan adalah belajar iman, belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, Allahnya gaib. Dari mana kita akan belajar Allah Subhanahu wa taala? Kemarin rumusnya, mari kita pelajari yang zahir untuk mengenal
yang gaib kemarin gitu ya. Jadi kesimpulan kajian yang kemarin adalah mari kita belajar yang zahir untuk mengenal yang gaib. Apa yang zahir itu banyak. Alam semesta itu zahir gitu ya. Nampak air ada, nampak bumi ada, nampak peradaban manusia ada, nampak sejarah ada, nampak kisah ada, nampak sirah nabi ada, nampak itu banyak kehidupan, termasuk kehidupan sehari-hari juga kita bisa pelajari. Yang zahir ini bagaimana agar sampai kepada yang gaib, itu yang harus kemarin kita lakukan gitu ya. Sehingga akhirnya adalah dari ikra, dari membaca itu adalah wasjud wastaqim. Tarif akhir dari ikra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang diharapkan adalah wasjud waqtarib, sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ayat 6 sama ayat 7. Kalla innal insana la yatgha. Setelah manusia itu pintar, setelah manusia itu punya kekuasaan, hasilnya jadi melampaui batas, hasilnya jadi sombong, hasilnya gitu jadi merendahkan orang lain, hasilnya ar-ra'ahu stagna, sudah tidak butuh lagi orang lain. Itu yang tidak diharapkan dari mencari ilmu adalah itu. Tetapi yang diharapkan dari mencari ilmu adalah la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah, jadi orang-orang baik, jadi orang-orang saleh, amalnya adalah amal saleh. Nah ini cara yang harus kita gali. Caranya seperti apa? Kemarin sudah disampaikan. Objek kajiannya adalah, kalau dari yang tadi objek kajiannya adalah wahyu, gitu ya. Rasul itu akan menjadi objek panduan yang akan kita gunakan kalau kita ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pun, coba Rasul dari mana beliau tahu tentang Islam, aturan hukum sampai segini, aturan ini sampai begini, aturan rumah tangga begini, aturan dagang begini, aturan kehidupan begini, alam semesta itu, air itu diawali dari sini. Rasul tahu dari mana? Beliau tahu dari wahyu, gitu ya. Terus umatnya tahu dari mana? Dari Rasulullah. Makanya yang akan menjadi objek penelitian kita dalam belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahyu Allah dan Rasulnya, gitu ya. Kalau di ayat ini caranya untuk mengenal Allah melalui wahyunya atau Rasulnya adalah melalui Iqra, yaitu belajar membaca, gitu ya. Kemarin membacanya berapa kali? 2 kali, gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Baru yang berikutnya setelah membaca apa kemarin? Menulis. Ini kayaknya enggak ada semua kemarin. Karena kayaknya ada yang belum benar. Ini lagi menceritakan yang kemarin dulu, gitu ya. Jadi cara mengetahui wahyu Allah apa isinya, apa dalamnya, kita harus mau ikra, harus mau membaca. Membacanya porsinya harus lebih banyak, gitu ya. Yang harus kita baca dalam ayat-ayat Allah itu dari mulai khalaq, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insan, bagaimana manusia diciptakan, bagaimana peradabannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana akibatnya, manusia itu harus dibaca. Berikutnya Iqra wa rabbukal akram, bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya baru menulis, ya. Allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam. Kalau sudah banyak baca, antum diharapkan banyak menulis. Ya, bacanya lebih banyak daripada menulis. Baca di sini 2 kali baru menulis. Kalau di antara antum ingin menjadi penulis-penulis yang hebat, harus diawali dari pembaca-pembaca yang hebat. Kalau di antara antum ingin menjadi para orator yang hebat, menjadi guru yang hebat, harus diawali dari membaca dan menulis yang hebat. Karena kata Allah, "Allamal insana ma lam ya'lam" itu mengajarkan manusia hal-hal yang tidak diketahui itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang rajin membaca lalu dia rajin menulis. Baru itu akan menghasilkan allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau guru jarang baca, teori-teori yang dia keluarkan mungkin filologi gitu. Mungkin tebak-tebakan, saka ingat we, naon manehna ingat ayeuna jebrut. Yang ditakutkan adalah ilmu dzan, ilmu prasangka, bukan ilmu pasti. Dan akhirnya kesananya ya semakin menimbulkan masalah. Kalau dalam hadis dikatakan dhallu fa'adhallu, sesat dan saling menyesatkan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Kelemahannya adalah
Dia berislam, dia jadi ustadz, dia jadi guru, dia berumah tangga, dia menjalani hidup, tetapi tanpa diawali dari banyak belajar. Banyak belajar tapi tanpa diikuti dengan banyak merangkum, banyak menulis, banyak merojaah di rumahnya. Itu bacaannya hanya akan menguap, gitu ya. Bacaan itu hanya akan menjadi menguap saja. Antum coba banyak baca buku, tetapi setelah baca buku gak ada kontrak-kontrak lagi, gak ada tulisan-tulisan lagi, gak ada merangkum lagi, gak ada apa lagi. Itu akan menguap aja ke permukaan. Dan antum ketika ingin mengajarkan manusia itu akan berat. Ingin menyampaikan teori-teori kepada manusia itu akan berat. Ini kunci. Islam itu turun ayat pertamanya bukan sholat, bukan zakat, bukan apa, tetapi memotivasi umatnya, memotivasi masyarakatnya untuk banyak membaca. Setelah banyak membaca harus banyak menulis. Gitu ya. Kalau sudah banyak menulis, kamu baru akan bisa mengajarkan manusia, kamu akan baru bisa akan menasihati manusia, akan memperbaiki manusia. Kalaulah tidak untuk orang lain, dalam kitab lain diceritakan, kalaulah membaca itu bukan untuk orang lain, minimal untuk diri sendiri. Contoh, seorang ingin misalkan berumah tangga, dia nggak banyak baca, dia nggak banyak menulis, dia nggak banyak apapun. Apa yang akan terjadi? Saya tanpa konsep, tanpa teori, tanpa apapun. Lalu dia ingin sholat, sholatnya tanpa belajar dulu, tanpa ngaji dulu, tanpa menulis dulu, tanpa apa yang akan terjadi terhadap sholatnya? Ya sayangnya, kalau seandainya seluruh aktivitas kehidupannya dilakukan tanpa ilmu, tanpa membaca terlebih dahulu, tanpa menulis terlebih dahulu, tanpa merangkum terlebih dahulu, tanpa dipelajari terlebih dahulu, kira-kira apa yang akan terjadi? Dan itu tidak diharapkan oleh Islam. Dan itu yang diharapkan oleh Islam itu adalah seperti itu. Dan itu kemarin metodenya. Jadi ada objeknya yang harus dikaji, gitu ya. Ada panduannya yang harus kita ikuti, yaitu wahyu dan rasulnya. Caranya adalah membaca dan menulis, gitu ya. Objek yang bisa dikajinya adalah silahkan kata Allah, khalaq Allah, bisa ciptaan Allah, peradaban manusia, bisa kata Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah, itu menjadi objek kajiannya. Kemarin yang akan kita lanjutkan adalah ini contoh bahwa alam itu bisa dikaji dalam surat Al-Jasiyah. Ini halaman pertama saya copy. Kita coba baca yang saya bacakan. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana, gitu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, la ayatin lil mu'minin. Banyak ayat yang bisa kamu pelajari kalau memang kamu akan beriman. Wa fi khalqikum, dalam penciptaan kamu pun, gitu ya. Wa ma yabussu min dabbah, dari hewan-hewan melata pun ayatun liqaumin yuqinun. Itu banyak ayat. Waqtilafil laili wan nahari, dari pergantian siang dan malam. Wa ma anzalallahu minas sama, dari air yang diturunkan dari langit. Itu ya, fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, dari bumi yang dihidupkan oleh Allah. Wa tasrifir riyah, dari perputaran angin. Ayatun liqaumin ya'qilun. Jadi sebenarnya dari sini itu kepada kita coba mikir, gitu ya. Coba gali, coba teliti, di sana juga banyak ayat-ayatku. Jadi kalau ingin kenal Allah itu bukan langsung kita kenalan dengan Allah. Kata Allah, nggak layak kamu langsung ngobrol denganku, nggak layak langsung kamu diajarkan olehku. Tetapi kalau kamu ingin belajar tentangku, silahkan lihat Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq, bagaimana ciptaanku, gitu ya. Kaji ciptaanku dalam angin ada. Kamu bisa mengenalku dalam penciptaan siang dan malam, kamu bisa mengenalku, gitu. Dari turunnya hujan kamu bisa mengenalku, dari hewan-hewan melata kamu bisa mengenal. Itu yang ingin Allah inginkan kepada kita, gitu ya. Nah, ini mah gambaran aja, contoh, gitu ya. Ini surat Jasiyah itu hampir seluruhnya menggambarkan nanti tentang laut, bahwa laut bisa dijadikan sebagai kompas untuk para untuk para nelayan, gitu ya. Laut nanti dijadikan oleh Allah sebagai alat transportasi. Di surat Jasiyah ini banyak kandungan-kandungan ayat yang harus kita gali dari sisi alam, gitu ya. Kalau dari segi peradaban manusia, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa yang dikaji itu bukan hanya alam kemarinnya, tapi yang dikaji juga bisa khalaqal insana min 'alaq. Bagaimana peradaban manusia juga bisa dikaji. Bukan hanya khalaq, Iqra itu bukan hanya alam semesta,
Tetapi yang bisa diikro juga adalah khalaqal insan, bagaimana peradaban manusia. Di sini surat Yusuf menyampaikan itu ya laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah sudah aku berikan, kata Allah. Kisah Firaun sudah diberikan, kisah Musa sudah diberikan, kisah Nabi Ayub. Itu sebenarnya ibaratun, carilah ibrahnya liulil albab, wahai orang yang punya otak, gitu ya. Kalau ayat bawahnya adalah qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi. Sebelum kamu itu sudah banyak manusia, ribuan yang hidup sebelum kamu. Sudah banyak peradaban yang berlalu sebelum kamu. Kata Allah, panzuru, lihatlah bagaimana mereka memulai peradabannya, mengawali peradabannya, akibat peradabannya. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang yang membangkang kepada Allah, bagaimana akibat orang yang taat kepada Allah. Kamu bisa membaca dari peradaban-peradaban. Kalau kamu ingin tahu apakah aku itu ayatnya benar atau tidak, jangan hanya dikaji di atas kertas, tetapi lihat oleh kamu. Karena kalau Iqra ini kepada Rasulullah diperintahkan hanya untuk membaca ayat, beliau nggak bisa membaca ayat. Iqra, mana biqari? Saya tidak bisa baca. Iqra, mana biqari? Ini turun dalam surat Al-Qiyamah mengatakan apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi'. Rasulullah tuh kalau untuk Quran beliau nggak baca begini. Tetapi kalau untuk Quran beliau tuh malaikat Jibril baca, beliau mengikuti. Malaikat Jibril baca, beliau mengikuti. Kalau untuk Quran beliau tuh nggak baca tekstual seperti ini kalau untuk Quran. Karena beliau kalau untuk dipaksa untuk membaca tekstual, beliau menjawab 3 kali saya nggak bisa baca. Tetapi kata Allah, yang harus kamu baca bukan itu. Yang harus kamu baca adalah khalaq ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dipandu oleh Allah ayat hujan ada, ayat tentang angin ada, ayat tentang ini. Rasulullah dibuka pikirannya untuk membaca alam semesta. Setelah itu Rasulullah disuruh membaca tentang peradaban manusia. Tadi Iqra. Khalaqal insana min 'alaq, bagaimana manusia dari awal diciptakan, tumbuhnya peradaban, akibat peradaban. Makanya di Makkiyah itu muncul nanti kisah-kisah bagaimana ini terus. Allah hadirkan kisah-kisah itu dan kisah itu benar, bukan fiktif. Ketika dicek ke Yahudi, betul kisah itu terjadi. Ketika Raja Najasyi ingin mengkonfirmasi apakah kisah dalam kitabku sama dengan kisah dalam dirimu, ternyata betul ketika Ja'far membacakan surat Maryam itu terjadi dan beliau masuk Islam gitu. Ketika Salman Al-Farisi ingin meneliti di kitab-kitab terdahulu, betul. Jadi kisah-kisah yang diceritakan dan inilah akibat orang yang ikut Allah, akibat orang yang tidak ikut Allah. Itu memperkuat keimanan, memperkuat Nabi. Jadi kalau Nabi memang dipaksa untuk Iqra secara tekstual, beliau nggak bisa. Tetapi kalau tekstual beliau adalah metodenya Pak Ita Qara'anahu fattabi'il Qur'an. Malaikat Jibril baca, beliau ikuti. Malaikat Jibril baca, beliau ikuti. Tetapi kalau Iqra yang lain beliau bisa. Melihat kehidupan, justru beliau naik ke Gua Hira itu karena beliau membaca kehidupan manusia ketika itu. Manusianya lagi kacau, banyak yang mabuk, banyak yang pertengkaran, yang disembahnya adalah berhala. Beliau banyak ini kehidupan yang benar itu bukan kayak gini gitu. Kayaknya beliau sering ke Gua Hira menyendiri gitu ya. Beliau mencari gimana sebenarnya orang pikiran gitu. Dan itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam tuh bukan diperintahkan sholat dulu, tapi disuruh mikir dulu gitu. Mudah-mudahan dari situ lahir iman, dari situ lahir kepercayaan. Jadi Islamnya itu bukan, sholatnya itu bukan karena terpaksa, taatnya itu bukan karena terpaksa, tetapi taatnya itu karena pengetahuan, karena wawasan, karena dia sudah tahu apa akibatnya, dia sudah tahu apa resikonya. Itu yang diharapkan. Ya termasuk saya misalkan, kenapa walaupun kita udah gadang malam hari subuh tetap maksakan? Saya apa hukum sholat subuh, apa resikonya kalau nggak sholat subuh, apa manfaatnya kalau sholat subuh, apa manfaatnya kalau. Jadi baca dulu. Jadi ketika melaksanakan itu bukan karena paksaan orang lain dan bukan karena tuntutan siapa, tapi saya yang butuh itu. Itulah yang diharapkan dari agama Islam itu diawali dari situ, gitu ya. Itu kemarin sebenarnya slide-nya kemarin ingin sampai sini, ingin contohkan bagaimana jalan menuju iman seri 1 gitu ya. Nah hari ini sebenarnya ingin masuk ke yang seri 2-nya. Jalan menuju iman yang seri 2-nya. Nah ini alatnya apanya kita akan mulai
ini. Tadi kenapa saya sampaikan dulu, takut ada yang nggak nyambung dari materi kemarin, gitu ya. Ini jalan menuju iman yang di seri 2. Nah, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Tadi kan Allah serinya baru sampai ke memerintahkan iqra'lah oleh kamu alam semesta, iqra'lah oleh kamu peradaban manusia, iqra'lah oleh kamu bagaimana akibat-akibat orang yang membangkang kepadaku, iqra'lah oleh kamu bagaimana orang-orang yang taat kepadaku. Pelajari yang zahir untuk mengenalku. Itu kata Allah, itu perintah-perintah tadi. Apa panduannya? Wahyu dulu. Kata Allah, karena kalau aku ingin mengajar manusia, aku nggak bisa langsung mengajar manusia, kata Allah. Tetapi aku akan memberikan wahyu. Oleh sebab itu ikuti wahyu, kata Allah. Atau ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yursilah Rasulah. Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau. Lalu di ayat ini kita akan belajar apa fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan perintah tadi. Karena Allah itu tidak pernah memerintah seseorang kalau tanpa memberikan fasilitasnya, tanpa memberikan caranya, tanpa memberikan jalannya. Ketika Allah memerintahkan dan membebani seseorang, pasti sudah dengan segala fasilitasnya. Nah, ini adalah fasilitas mencari ilmu. Perintah pertama kepada umat Islam adalah mencari ilmu. Apa fasilitasnya? Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Di antara kita yang jadi profesor, yang jadi doktor, yang jadi ustadz, jadi ajangan, semuanya sama ketika keluar dari perut ibunya. Lalu setelah 20 tahun apa yang membedakan? Ya belajarnya. Saya teman setelah 20 tahun kita apa nanawan? Saya teman 20 tahun ternyata jadi orang hebat. Apa yang menentukannya jadi hebat dan tidak tahu apa-apa? Ditentukan adalah sudah berapa kali dia belajar, sudah berapa kali dia merangkumnya, sudah berapa kali. Sia mah 20 tahun teu apal aturan hidup kita nyaho, cara makan kita apa, cara makan yang benar, cara rumah tangga kita apa. Sia mah karena 15 tahun geus hebat. Yang ditentukan adalah bukan sudah berapa lama dia hidup, tetapi sudah berapa lama dia belajar. Kata Allah, dulu kamu keluar yang duduk di antara kita semua kita sama. Ketika Allah akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Lalu kata Allah, kalau kamu ingin hidup di dunia ini, tadi harus ikra, harus membaca, harus belajar. Makanya Allah berikan fasilitasnya apa? Wa ja'ala lakum sam'an wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan kalau Al-Quran sudah mengurutkan, urutan Al-Quran itu bukan asal-asalan. Ya, kalau buku lain mungkin kalau ada teori-teori hasil penelitian kita nggak tahu apakah itu dipastikan benar atau salah. Tetapi kalau saya sebagai umat Islam, apalagi setelah mempelajari iman, apalagi saya sebagai orang yang iman kepada kitab Allah, bagi saya urutan dalam Al-Quran itu juga merupakan metode. Jadi yang urutan turunnya Al-Quran juga merupakan metode untuk mendidik umat. Diawali dari mana? Kita ajarkan salat dulu? Bukan. Kita rangsang dulu dia untuk belajar. Karena untuk salat dia perlu belajar. Untuk puasa dia perlu belajar. Untuk rumah tangga dia perlu belajar. Untuk mendidik umat dia perlu belajar. Yang harus dikembangkan adalah motivasi belajarnya dulu. Kalau dia sudah belajar, nantinya dia akan banyak tahu dan lain sebagainya. Insya Allah perbuatan-perbuatannya akan banyak. Tetapi kalau dia terus gak mau belajar, segala perbuatannya akan serampangan. Nah, makanya berikutnya adalah urutannya, kata Allah Subhanahu. Ini akan menjadi urutan pendidikan dan akan menjadi urutan kurikulum. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kita lihat kalau ayat ini bukan qalilan ma tashkurun, ayat lain. Ini la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun ini akan kamu memanfaatkannya. Dulu kita sama, nggak tahu apa-apa ketika keluar dari perut ibu kita. Tetapi hari ini kita jadi tahu. Dari mana kita tahu? Kata Allah, yang akan Allah aktifkan pertama dari manusia itu adalah sam'anya dulu, pendengaran. Dan ini dilakukan oleh istri Imran. Istri Imran itu mendidik anaknya sejak dalam perut. Gitu ya. Ketika istri Imran mengatakan, qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku sudah ada janin dalam perut. Aku akan didik dia menjadi orang hebat. Jadi sejak dalam perut istri Imran sudah mendidik anaknya, sudah mendoakan anaknya, sudah banyak ngobrol dengan anaknya dan sebagainya. Jadi kalau tilawah Al-Quran apa sudah bisa diperdengarkan kepada bayi yang masih ada dalam perut gitu ya. Itu istri Imran. Dan hebatnya keluarga Imran itu bisa bersanding dengan
Inna Allah astafa Adaman wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Dia bisa sejajar dengan nabi-nabi yang hebat keluarga Imran. Karena pendidikan terhadap anaknya luar biasa. Ya. Luqman pendidikan terhadap anaknya, pendampingan terhadap anaknya itu luar biasa. Ya. Jadi mereka walaupun mereka tidak pernah diceritakan sebagai seorang nabi, tetapi mereka namanya selalu disandingkan dengan nabi. Gitu ya. Keren, luar biasa. Nah ini bisa. Jadi kalau ingin mendidik anak dari sejak dalam perut bisa. Perdengarkan, ya dari pendengaran. Baru nanti setelah 7 hari, berapa hari, mata yang akan diaktifkan oleh Allah Subhanahu. Apakah otak sudah diaktifkan oleh Allah nanti? Afidah, otak, hati itu di akhir akan Allah hidupkan. Makanya kapan seorang anak itu sudah mulai belajar sholat yang diperintahkan Nabi 7 tahun. Kapan anak itu sudah mulai dari segi pendidikan sudah mulai bisa dihukum 10 tahun. Ini akan mengurutkan tentang apa dulu yang akan Allah aktifkan terhadap anak terlebih dahulu. Dan ini akan menjadi metode untuk mendidik anak. Karena banyak anak kecil sudah diajarkan apa, itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Kalau antum ingin bicara fitrah, siapa sebenarnya yang paling tahu tentang fitrah manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita akan betul-betul mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui fitrahnya? Dari ayat-ayat. Ayat yang mengatakan dari sejak dalam perut pendengaran. Makanya kalau dari kecil sampai 7 tahun nggak cocok metode mengajar itu sebenarnya. Kenapa? Karena akal itu sudah belum berfungsi, tamyiz itu belum berfungsi. Tetapi yang ada adalah teladan. Kalau antum anak bocil 2 tahun sudah bisa dididik oleh antum dengan teladan. Kalau dia ingin jadi orang kasar, antum terus aja kasar kepada dia. Kalau dia ingin jadi orang lembut, antum baik aja terus kepada dia. Kalau antum ingin jadi penjahat, terus aja tontonkan dia kejahatan dan lain sebagainya. Walaupun dia otaknya belum mikir, walaupun hatinya belum bergerak, tetapi mata dan telinganya sudah bisa merekam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bocil-bocil itu teladan itu lebih kuat, gitu ya. Kalau diceramahi mereka belum siap, otak dan hatinya itu belum siap untuk menangkap, akidahnya itu belum. Tetapi kalau telinga dan matanya bisa YouTube dan lain sebagainya itu bukan karena otaknya, tetapi karena dia melihat gitu. Jadi kalau kita gimana urutkan, nggak bisa ngurut itu, tapi feelingnya langsung main karena dia punya mata, karena dia punya telinga, dia nggak dikolot gitu, nyokot HP, pencet, otomatis saja itu nanti jalannya berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Baru kalau mulai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, akilnya akan mulai tumbuh. Baru disitulah kita kalau mau mulai tamyiz, dialog, bernarasi, kita akan mulai dari situ. Mengajar perlahan, tapi pasti di situ dimulai. Sampai kapan jatahnya? Sampai 10 tahun. Kalau bisa sampai sebelum 10 tahun tuh iman itu sudah tumbuh. Nanti kalau sudah 10 tahun baru amal itu baru mulai. Jadi di sini akan jadi metode sebenarnya, metode untuk mendidik umat itu seperti apa. Ya, metode mendidik umat itu seperti. Dan Allah itu enggak nyuruh kepada manusia itu belajarlah kamu tanpa fasilitasnya. Kata Allah, aku akan hidupkan satu persatu fasilitasnya dan dari situ kamu akan belajar. Dan kalau kita kayaknya udah hidup semua, tinggal kita pakai. Telinga kita sudah dipakai. Berapa banyak input yang masuk telinga kita yang berupa ilmu dan menjadikan hidup kita lebih baik, menjadikan keadaan kita lebih baik. Jadi kita mau melaksanakan sesuatu jadi tahu seperti apa, bagusnya seperti apa. Berapa banyak hal yang kita lihat, hal yang kita dengar, hal yang kita cerna dengan otak kita yang bermanfaat untuk diri kita harus tanyakan. Kalau itu semakin sedikit, dipastikan hidup antum akan terombang-ambing dan antum gak bakal pernah tahu bagaimana hidup yang benar. Antum gak bakal pernah tahu bagaimana bangun yang benar. Antum gak bakal pernah tahu bagaimana berpakaian yang benar. Antum gak bakal pernah tahu bagaimana ke WC yang benar. Antum kalau punya rumah tangga gak bakal tahu bagaimana mendidik anak yang benar. Ketika antum gak mau membaca, gak mau mendengar, gak mau berpikir, itu gak mau. Kalaupun antum jadi Islam, gak sah Islam, gitu ya. Dalam ulama mengatakan takwa itu gak sah tanpa ilmu, salat itu gak sah tanpa ilmu, saum itu gak sah tanpa ilmu, amal soleh itu gak sah tanpa ilmu. Ini harus gitu. Dan kita di awal semuanya memiliki potensi yang sama, tanpa tahu apapun semuanya juga. Tetapi siapa yang mampu menggunakan samaannya, basaranya, akalnya, maka mereka akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Ini yang harus kita latih terhadap. Kalau saya
materi-materi seperti ini tidak pernah untuk orang lain, tetapi saya gunakan untuk diri saya sendiri gitu ya. Dan sejak tahu metode seperti ini, yang saya lakukan adalah kembali banyak membaca, kembali banyak menelaah, kembali banyak membuat slide, kembali banyak menulis, kembali banyak meneliti. Dan tadi disampaikan, ya, kata saya, tadi Ustaz rujukan bukunya kemana? Saya sekarang sudah mulai kembali ke ayat Allah, sudah mulai kembali bagaimana Rasulullah, sudah mulai kembali bagaimana Islam, jadi sudah seperti itu, sudah jarang lagi kemana-mana gitu melakukan penelitian. Kalau berikutnya adalah apa resikonya orang yang dalam hidupnya tidak mau menggunakan otaknya, nggak dipakai, telinganya nggak dipakai, matanya nggak dipakai. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad dzara'na, surat Al-A'raf. Ya, walaqad dzara'na li jahannam katsirin minal jinni wal ins. Sesungguhnya neraka itu akan dipenuhi oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Siapakah yang akan memenuhi neraka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya otak, tapi otaknya nggak dipakai. Mereka punya hati, hatinya juga nggak dipakai. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi nggak pernah dipakai melihat, bagaimana? Nggak pernah dipakai meriset, nggak pernah dipakai meneliti. Walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tetapi tidak pernah mendengarkan ilmu, tidak pernah mengkaji dan lain sebagainya. Ulaika kal an'am, hidup mereka itu akan persis seperti binatang. Dan diceritakan dalam ayat lain sifat binatang seperti apa? Tidur, habis tidur nyari makan, habis makan tidur lagi, setelah itu berumah tangga, setelah itu punya anak. Udah, binatang itu nggak pernah dikonsep gimana nanti rumahnya, gimana nanti masa depan anaknya, gimana enggak. Jalankan, ada penting mah hidup. Nah kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu adalah manusia kalau tanpa ilmu, tanpa panduan, tanpa otak, tanpa dirancang kehidupannya, udah gak ada bedanya kita. Kalau dalam ilmu mantik itu siapakah manusia? Al-hayawan natik, katanya manusia yang bisa berbicara, manusia yang bisa berpikir, manusia yang bisa mengkaji. Hewan yang bisa mengkaji itu manusia gitu. Dalam ilmu filsafat, dalam ilmu mantik disebutkan gak ada bedanya kita. Kalau dalam biologi gak ada bedanya, kita itu sama dengan kedudukannya dengan hewan. Sebagai siapa? Sebagai konsumen gitu ya. Kita itu sama kedudukannya dalam rantai makanan itu, kita sama posisinya. Dan gak ada bedanya kita dengan manusia dari segi sifat selnya, dari segi sifat kebutuhannya. Yang beda paling rangka dan kedalamannya aja beda. Tapi kalau sehari-hari aktivitasnya sama. Kalau kita hidupnya tanpa ilmu, matanya nggak pernah dipakai meneliti, otaknya nggak pernah dipakai meneliti, telinganya nggak pernah dipakai meneliti, kita nggak bakal ada bedanya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalan balhum atol, kehidupannya itu akan banyak kesesatan. Ngurus dia sesat, ternyata itu pernah dibaca, itu pernah dipelajari, pakai pilingnya pokoknya mah hidup itu. Ngurus dia, pakai pilingnya pokoknya mah ngurus dia. Akhirnya tebak-tebakan. Nah, kalau sudah tebak-tebakan disebutlah ilmu dzan dalam agama itu ilmu prasangka. Inna ba'dadhanni, nah gitu ya. Ismun, sesungguhnya banyak prasangka tanpa ilmu itu dosa kata Allah. Sedangkan itu akan menunjukkan kepada ya kesesatan gitu ya. Ulai qaumul ghafilun, mereka akan banyak orang yang lalai mengartikan sayang salah. Ya, sayang itu gimana? Ya serba dikasih, serba dituruti, itu mengartikan sayang yang salah gitu ya. Dia nggak tahu sayang terhadap anak itu seperti apa. Akhirnya terjemahnya berdasarkan prasangka, berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan perasaan, tidak pernah berdasarkan panduan dan ilmu. Itu yang jadi berbahaya dalam hidup. Berikutnya adalah itu kondisi di dunia. Kondisi di akhirat adalah ayat paling bawah Al-Mulk mengatakan banyak penduduk neraka itu kalau ditanya malaikat, kenapa kamu masuk neraka? Wa qalu, mereka mengatakan, lau kunna nasma'u, seandainya dulu aku itu banyak belajar, mendengar, meriset, membaca, au naqilu, atau minimal mikir misalnya, ma kunna fi ashabi sa'ir, pasti saya mau jadi ahli neraka. Karena kebanyakan ahli neraka itu tadi, ya dia hidup tanpa ilmu, ngalaksanakan amanah tanpa ilmu, ngalaksanakan kewajiban. Bacaan Qurannya memang kayak 30 juta, tapi nggak pakai ilmu. Salatnya memang kayak 50 rakaat, berapa rakaat, tapi nggak pakai ilmu. Semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dulu aku coba menggunakan akalku sedikit saja, kayaknya hidupku akan lebih baik. Jadi ini nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Awalilah
hidupmu dari mau belajar. Awalilah hidupmu dari mau meriset, dari mau mendengar. Setelah itu tadi kalau di surat pertama bukan hanya membaca, tetapi kita harus banyak menulis. Karena kalau diinstal kemampuan itu ingin menjadi milik kita, kalau kemampuan ceramah ini menjadi milik saya, ketika saya sudah baca ayatnya, sudah dapat ayatnya, saya tuliskan. Setelah saya tuliskan, saya hafalkan. Setelah saya hafalkan, saya baca tafsirnya, saya pelajari, baru bisa saya jelaskan kepada umat. Dan kalau saya hanya dulu baca doang, tanpa saya tuliskan lagi, tanpa saya rangkum lagi, tanpa saya ulang-ulang, saya nggak bakal bisa menyampaikan seperti ini. Itu adalah kunci pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bagi yang ingin selamat, awali dari situ. Termasuk Islam kita, termasuk sholat kita. Kenapa saya harus jadi Islam? Baca. Gitu ya. Kenapa saya harus sholat? Baca. Apa manfaatnya, apa resikonya, apa akibatnya. Kalau enggak, buktinya ada. Umat-umat terdahulu bagaimana keadaannya seperti apa. Itu bisa kita baca. Silakan, ini hanya tawaran dan nasihat dari Allah. Nah, kalau di sini nyindirnya adalah ini tips Rasulullah mengubah jahiliyah. Jumuah itu rangkuman Rasulullah mengubah jahiliyah. Kata Allah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin." Aku mengutus dia. Siapakah Nabi Muhammad itu? Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad fil ummiyin, kepada umat yang ketika itu keadaannya sudah dalam keadaan buta huruf. Emang ketika kapan pembelajaran umat Islam menulis, membaca, ada kelas menulis dan membaca di agama Islam ya? Di agama Islam itu sejak kapan? Rasulullah itu nyari guru susah untuk membaca dan menulis, sampai harus menggunakan tawanan perang. Suruh mengajar, membaca, menulis gitu ya. Saking susahnya ketika itu di umat jahiliyah orang yang bisa membaca dan menulis, ummiyin, mereka itu buta huruf. Rasulan minhum yatlu alaihim ayati, kepada mereka aku pandu mereka dengan ayat-ayat. Jadi tetap kalau kita ingin hidup lebih baik, kalau memang ingin sesuai metode Allah, nggak mau kita harus ikut panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka ikronya biismi rabbik, ikronya atas nama Allah, ikhlas karena Allah, sehingga bacaannya adalah wa yuzakkihim, membersihkan pikiran-pikiran kotor mereka, membersihkan. Dalam bahasa lain ada disebut teori tajarrud. Tajarrud itu adalah menghilangkan tercampurnya otak kita dengan pemikiran-pemikiran barat, pemikiran mana. Islam itu harus mentajarrud dia dengan muslimnya, gitu ya. Jangan sampai di otak kita sebagian metode Korea, sebagian metode ini, sebagian metode ini. Yang harus kita pelajari, umat di zaman Nabi Syekh kapan mereka berani melakukan penelitian, penerjemahan besar-besaran, di saat mereka sudah kuat dengan Islamnya. Yang mereka lakukan bukan mengikuti, tapi memfilter mana yang bermanfaat untuk Islam, mana yang tidak. Kalau kitanya dalam keadaan bodoh lalu kita meneliti mereka, yang ada kita ikut mereka. Dalam hadis Rasulullah katakan sibrin bisibron, sibron bisibrin. Kamu akan mengikuti mereka, gitu ya. Hatta makanya dobi sampai ke liang biawak pun kamu ikuti mereka, gitu ya. Kata Rasulullah seperti itu. Ibnu Khaldun juga mengatakan peradaban itu sudah biasa, mengikuti yang kuat itu sudah biasa. Peradaban yang lemah pasti akan mengikuti peradaban yang kuat seperti itu, sudah biasa. Tetapi Islam tidak pernah mengikuti peradaban yang kuat, tetapi Islam mengikuti panduan Allah. Musa itu kalau ingin selamat, gak usah ikut peradaban Fir'aunnya, tetapi beliau harus dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari awal. Rasulullah kalau ingin maju ketika itu bukan berkiblat kepada peradaban yang kuat Persia dan Romawi, tetapi beliau dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membersihkan otak Rasulullah. Yuzakkihim, bagaimana caranya? Jadi murni punya Islam. Wa yu'allimuhum, mengajarkan ilmu kepada mereka. Wal hikmata, menghasilkan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka itu adalah orang-orang dhalalin mubin, orang-orang sesat. Kata Allah, jahiliyah itu orang-orang sesat, kehidupannya sudah kacau, riba di mana-mana, perempuan diperlakukan tidak baik, tetapi dengan panduan ayat Allah mereka dibimbing menjadi orang baik. Apakah kita bisa melakukan itu? Ayat berikutnya, ayat 3, wa akharina minhum, orang-orang setelah mereka itu yalhaqu bihim, berhak mengikuti mereka. Bisa kita mengikuti Rasulullah SAW. Caranya adalah ayat yang keempat, nyindir kepada kita nih, ayat kelima. Masalul ladzi, jangan sampai kamu itu masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfal. Apa artinya? Permisalan orang yang sudah diberikan Taurat,
kemudian tidak membacanya, kama salil himar, seperti keledai. Ya. Kama salil himar yahmilu asfar. Buku tafsir ada di rak kita, terjemah Al-Quran ada di rak kita, kisah sejarah Rasulullah ada di rak kita, metode-metode ada di agama Islam ada di Playstore kita. Tetapi kita tidak pernah membuka itu. Kamu keledai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keledai dikasih Taurat gak bakal dibaca. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin, kata Allah, seperti kamu ikuti metode Rasulullah, kamu diberi kitab, baca kitab itu. Kamu diberi wahyu, baca wahyu itu. Sudah ada sirah Nabi juga. Menurut sebagian para ulama itu juga merupakan mukjizat. Kadang kita yang menganggap mukjizat itu adalah Al-Qurannya saja. Tetapi sebagian ahli sirah mengatakan sirah Nabi pun itu adalah mukjizat. Kenapa? Karena sirah Nabi tidak bisa diselewengkan. Sirah Nabi tidak bisa diotak-atik. Ada yang berani berbohong terhadap sirah Nabi, gak bakal ada. Sanadnya akan selalu terus Allah jaga sampai yaumul kiamat. Serius. Jadi gak bakal ada diselewengkan. Jadi di rumah antum panduan Nabi hidup sudah ada, Al-Quran menjelaskan sudah ada, tafsir dari para ulamanya sudah ada, buku-buku hadisnya sudah ada. Berapa persen dari itu yang sudah kita ketahui? Kalau dari ayat sudah berapa ayat yang sudah kamu ketahui? Kalau kamu merasa bangga sebagai umat Islam, sudah berapa persen pengetahuan tentang agama Islam sudah kita kuasai? Yang minimal sudah dibaca, sudah dikuasai, sudah kita baca, sudah kita tulis. Jangan nanya dulu diamalkannya gitu. Yang sudah kita ketahui saja. Ini akan berbahaya. Intinya kepada umat ini akan berbahaya. Makanya di dalam hadis nanti terakhir, dalam hadis terakhir, dari sinilah ini ya, untuk beriman dan beribadah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya rangkuman, ada 4 slide rangkuman dari perjalanan materi minggu kemarin. Pertama, untuk beriman dan beribadah itu adalah perintah Allah. Maka Allah akan memberikan jalannya. Inilah jalannya. Pertama, Allah sudah memberikan arahan jalan untuk beriman kepadanya. Yang kedua, sampai hari ini Allah masih terus menjaga panduan untuk mengenalnya. Allah jaga keotentikan Al-Quran, Allah jaga keaslian Al-Quran sampai hari ini agar antum itu sama dengan umat zaman Rasulullah mempelajari Al-Quran itu. Gak ada bedanya. Quran di zaman Rasulullah dengan Quran di zaman kita gak ada bedanya. Apa yang bedanya? Mengkajinya yang berbeda. Jadi ya, mereka itu mempelajari itu, mengikuti itu, lalu mengamalkan itu. Kalau kita sudah berapa persen dari itu sudah. Apalagi kalau sampai hadis yang dikeluarkan oleh Aisyah, siapakah Rasulullah? Rasulullah itu adalah duplikat dari Al-Quran, kata Siti Aisyah. Rasulullah itu duplikatnya dari Al-Quran. Kalau kamu ingin tahu isi Al-Quran, kalau kamu hidup bersama Rasul, itulah Quran. Jadi sampai segitunya gitu Nabi itu. Jadi luar biasa. Kita sudah berapa ayat yang sudah kita kenal dari Al-Quran? Dari sudah berapa ayat yang kita kenal, sudah berapa yang kita praktekkan dalam kehidupan. Kalau masih jauh, jangan mengatakan bahwa saya sudah sesuai dengan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup saya sudah sesuai dengan arahan Rasulullah. Jangan mengaku kita palingan kacau kehidupan kita, karena kita sudah beberapa persen aturan-aturan yang Allah terapkan. Karena tidak pernah ada dalam sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam peradaban yang Allah ciptakan dalam Al-Quran, kalau yang betul-betul menggunakan panduan Allah tidak pernah besar dan tidak pernah bangkit. Peradaban mana yang diceritakan yang di belakangnya menggunakan panduan Allah lalu hancur? Gak ada. Semua peradaban dari dimulai satu orang, lalu satu orang itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa mengeluh, bisa keluar dirinya dari zaman kegelapan peradaban. Kata Allah, silahkan teliti. Kalau nggak percaya keotentikan kisahnya juga silahkan dicari gitu, otentik kisahnya, otentik ilmiahnya, silahkan dicari. Kalau nggak percaya bahwa itu betul, jadi seperti itu. Allah sudah menyediakan objek media untuk mengenalnya, lengkap dengan fasilitas menggalinya. Alam semestanya sudah disinkronkan dengan wahyunya Allah. Antum nggak bakal salah. Antum baca wahyu Allah, antum lihat alam semesta, tidak ada pernah, kata para ahli ulama itu, nggak pernah ada bentrok sebenarnya antara ayat dengan alam, kecuali kamu menelitinya nggak benar, metode penelitiannya nggak benar. Ya. Dari sirah-sirah Nabi yang sudah ada, kisah-kisahnya ada panca inderanya ada, akalnya ada, ilmunya juga Allah berikan. Allah juga berikan arahan untuk mewariskan, untuk menyebarkan kepada yang lain. Silakan tulis, kata Allah. Untuk apa tulis? Allamal insan, untuk mengajarkan manusia ini. Kita bisa belajar hari ini berkat apa? Berkat para ulama yang mau membaca,
Setelah itu para ulama mau menulis. Baru kita hari ini tahu gitu ya. Suatu saat orang lain juga akan tahu dari berkat siapa, dari berkat orang-orang yang mau membaca lalu menulis. Gitu yang kata Allah silahkan. Hafalan itu akan mati bersama kamu masuk dalam kubur gitu. Tetapi tulisan itu bisa tembus ke berbagai peradaban zaman gitu ya. Media hari ini apalagi sudah ditambah video, rekaman dan lain sebagainya. Itu sudah semakin lengkap hari ini untuk ya kalau antum ingin berkarya itu hari ini sudah semakin lengkap gitu. Saya mah tulisannya goreng pakai video pakai rekaman gitu. Jadi silahkan berkarya lah gitu ya. Dari yang disampaikan, dari yang antum baca, yang antum teliti, lihat air seperti itu, lihat di ayatnya kayak gini, betul gak disinkron? Kalau betul hasilnya tulis. Menurut ayat ini bahwa air seperti ini, saya sudah melakukan penelitian ke lapangan, ternyata betul airnya seperti ini. Terus baca lagi ayatnya, oh ternyata begini urutan manusia diciptakan. Lihat asli dalam kenyataan. Daripada lila tuh tanpa baca ayat dulu langsung meneliti ke lapangan, lila prosesnya. Perhatikan satu persatu. Tapi kalau baca ayat dulu, ayatnya sudah lengkap, kita tinggal turun ke lapangan hanya bentuk konfirmasi baik konfirmasi baik konfirmasi. Jadi inilah teman-teman yang harus kita lakukan. Jadi metode untuk beriman, metode untuk mengikuti ajaran agama Allah, metode untuk mengikuti aturan Rasulullah itu dari seperti itu gitu ya. Dan ini banyak rangkumannya, nanti kita lanjutkan minggu depan. Yang terakhir yang saya sampaikan ini pesan dari Rasulullah kepada kita. Kalau agama Islam ini tetap ada 50 tahun yang akan datang, 100 yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, hari ini harus ada orang yang mau belajar Islam di zaman sekarang. Lalu orang-orang zaman sekarang harus mau mengajarkan lagi kepada umat-umat setelahnya. Jadi kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kalau kamu ingin mudah jalan menuju surga, kamu harus mau belajar. Ya. Apapun, jalan menuju surga itu harus pakai ilmu. Salatnya harus pakai ilmu, ngaji Qur'annya harus pakai ilmu, makannya harus pakai ilmu, pakaiannya harus pakai ilmu, bicaranya harus pakai ilmu, kehidupannya harus pakai ilmu, bangunnya harus pakai ilmu, tidurnya harus belajar. Barang siapa yang mau menjalani jalan menuntut ilmu ini, kata Rasulullah, akan mudah masuk surga. Dan itu akan didoakan, wa innal malaika la tata'u ajnihataha. Malaikat itu akan ridho kepada orang-orang yang berkumpul mencari ilmu. Terus wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu ma fis samawati wal ardh. Semua penduduk langit dan bumi itu akan memintakan ampun kepada orang yang rajin mencari ilmu. Hatta al-hitan, sampai ikan-ikan fil ma'i, di dalam air. Wa inna faddalal alim wa inna faddalal alim wa inna faddalal alim faddalal alim wa inna faddalal alimi 'alal abidi kafadlil qamari 'ala syairin. Yang saya ingin sampaikan hadis terakhir, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warisul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya kalau kamu ingin melanjutkan perjuangan para nabi itu tidak pernah mewariskan gedung, tidak pernah mewariskan kerajaan, tidak pernah mewariskan dinar, tidak pernah mewariskan dirham. Tetapi para nabi itu warisannya adalah ilmu. Dan ilmu itu dipelajari oleh para ulama. Makanya para ulama berhak dikatakan menjadi para pewaris nabi karena mereka mengambil ilmu. Makanya di antara kita, paman akhadahu, barang siapa yang ingin melanjutkan itu lagi, mengambil akhadahu warisan ini, bihadzin wafirin, dia sudah mendapatkan keberkahan yang besar ya. Dan hadis yang bawah adalah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin masa depan anaknya baik, anaknya harus tahu panduan Allah Subhanahu wa taala, belajar agama. Makanya siapa yang ingin rumah tangganya baik, dia harus tahu aturan rumah tangga dalam agama seperti apa. Kalau yang ingin dia mendidik masyarakatnya dengan baik, dia harus tahu cara mendidik dalam agama itu seperti apa. Inilah pentingnya hadirin rahimakumullah, kita Islam ya. Saya Islam ketika saya sadar tentang, dulu saya belajar baca Kalatula, Jakatula, Nonla. Tapi sejak saya terjun ke dunia pendidikan 2 tahun setelah COVID, penelitian pendidikan, karena untuk anak, saya punya anak yang baru mau masuk SD, mau dikemanakan, saya nyari metode terus, akhirnya menemukan ikutilah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu jadi tahu, saya tidak ngajarin sholat dulu kepada anak, tapi ngajarin baca dulu,
Jadi menulis dulu, ajarkan dia jadi peneliti dulu, dia semangat untuk belajar terlebih dahulu. Apa yang dikajinya alam semesta bisa dia kaji, kisah-kisah bisa dia pelajari. Tumbuhkan imannya terlebih dahulu. Nah, nanti insya Allah kita akan ajarkan bagaimana cara mengajarkan anak dari mulai 5 tahun, 7 tahun, metode pengajarannya seperti apa, cara menggunakan alam semesta jadi pembelajaran agama itu seperti apa, cara menggunakan kisah jadi pembelajaran agama itu seperti apa. Itu kita perlu belajar dari situ. Karena clue terbesar dari Allah, kalau ingin otak manusia itu ditundukkan, tundukkanlah dengan mengkaji alam semesta, tundukkanlah dengan mengkaji kisah-kisah peradaban. Karena manusia itu nakal otaknya, radikal gitu loh, bananya itu paham-paham, nah, perlu ditundukkan itu cerek supaya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Bukti. Ini buktinya. Ini buktinya. Kalau nggak percaya, kalau kamu nggak beriman, ini buktinya. Kalau kamu nggak percaya ada hisab, ini buktinya. Kiamat bisa dijelaskan nggak menurut antum? Hari kebangkitan bisa dijelaskan nggak menurut antum? Bisa. Banyak Allah di surat Yasin ayat terakhir, surat Al-Qiyamah ayat terakhir menjelaskan bagaimana logika hari kebangkitan itu ada. Sudah jelaskan aja. Bagaimana langit bisa digulungkan, bagaimana laut bisa dipanaskan, itu sudah Allah jelaskan. Dan teori kiamat itu ada. Ya. Teori al-jalzalah itu ada. Bagi orang yang mau belajar, kalau yang nggak belajar teka hati. Tapi bagi yang mau belajar sudah jelas bukti nyata. Dari kisah jelas nyata, dari apapun bukti nyata. Yang nggak mau beriman tapi tetap kata Allah, aku hanya memberikan tawaran. Yang mau mangga. Allah itu hanya memberikan apa? Basyiran wa nadhira. Kabar gembira bagi yang taat, kabar kecelakaan bagi yang tidak tahu, yang tidak taat. Allah itu hanya milihnya di mana? Mau masuk kepada agama memang, mau tidak juga. Aku tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk agamaku kata Allah. Aku hanya menjelaskan ini jalan kebaikan. Qad tabayyana la ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu. Allah itu hanya menjelaskan ini kebaikan, rusydu, ini boleh, kesesatan, gitu ya. Allah itu cuma itu, silahkan. Aku gak pernah memaksa kepada kamu. Nah, insya Allah. Jadi kita juga di sini metodenya bukan metode memaksa, tetapi metodenya adalah metode penyadaran. Sudah berapa persen kita menjadi umat Islam? Hidup kita sudah Islami itu sudah berapa persen? Kehidupan kita sudah dengan ilmunya itu sudah berapa persen? Kalau tidak, kalau ingin memang diperbaiki hidupnya, kalau ingin masa depannya lebih baik dari kita, terus sama-sama belajar lagi, sama-sama menggali lagi, coba pakai otaknya, pakai lagi telinganya, jadilah manusia. Jangan terus kita ikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin berislam dengan baik, hidup dengan baik, masa depan ingin lebih baik, nah, silakan mari kita sama-sama belajar untuk menjadi manusia. Terima kasih. Itu saja untuk sementara yang dapat saya sampaikan. Nanti rangkuman ini sampaikan di kajian berikutnya. Ini rangkuman. Dan termasuk metode, masuk di situ, dan masuk ke metode, ada inspirasi, pelajaran iman. Ya, terima kasih. Saya senang hari ini banyak nulis, dia nongol terus. Maca loba teruskan, maca loba teruskan, genah, gitu ya. Dan kalau orang lain nggak butuh, jangan mah buat saya, gitu ya. Hidup saya diperjelas, saya harus memperjelas jalan hidup saya. Jangan sampai hidup orang lain diperbaiki, saya nggak jelas sebenarnya. Bikin tulisan, memperjelas jalan hidupku. Saya perjelas jalan hidup saya. Serius, kalau nggak diperjelas kita akan terombang-ambing selamanya. Kamu memang mau kemana sih hidup? Apakah selamanya akan dimanfaatkan oleh orang lain? Apakah selamanya akan ditipu oleh orang lain? Atau antum selamanya menuju kepada kehancuran saya? Saya nggak mau. Saya ingin hidup saya menuju kepada kebaikan. Gitu ya. Jadi kita terus belajar lagi. Bukan demi orang lain, tapi demi diri kita. Bagi yang punya anak demi anak itu. Bagi yang punya rumah tangga demi rumah tangga. Bagi yang punya murid, masyarakat demi semuanya, demi kebaikan semuanya kita belajar. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator yang memimpin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat kita gunakan telinga kita dan kita gunakan otak kita untuk menjadi manusia.